Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dita Nur Maulidia Rizal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di kampus Universitas PGRI Sumeneb. Video ini merupakan video dalam rangka untuk memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Soehartati MPD. Dan hari ini merupakan langkah saya untuk memberikan penjelasan mengenai RPP yang telah saya susun sebelumnya. Pada kurikulum Merdeka, saat ini dianjurkan menggunakan variasi model pembelajaran yang lebih bervariasi agar proses belajar lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Nah, salah satu model pembelajaran yang pantas digunakan salah satunya adalah PBL atau Problem Based Learning. Nah, apa itu PBL? PBL atau Problem Based Learning adalah model pembelajaran berbasis masalah yang ada di dunia nyata dan dicari solusinya untuk diselesaikan bersama-sama. Jadi dalam artian di sini siswa akan diharapkan mampu untuk mencari berbagai permasalahan-permasalahan di dunia nyata sehingga dicari solusinya bersama-sama. Oleh karena itu, bagaimana penerapannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Pertama, kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya PBL atau Problem Based Learning ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru yang bermakna bagi siswa. Dan permasalahan itu tidak harus selalu memiliki satu solusi yang pasti dan harus satu saja solusi yang nyata. Nah, oleh karena itu, lebih lanjut, mari kita coba terapkan ke dalam materi teks tanggapan kritis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan tujuan, yang pertama siswa itu akan mampu mengidentifikasi isu-isu permasalahan yang ada di sekitarnya. Kemudian siswa mampu menganalisis isu-isu yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menyajikan secara lisan dan tertulis tentang isu dengan menggunakan struktur teks tanggapan kritis. Pada kurikulum Merdeka, kita mengenal adanya basis profil pelajar lulusan. Maka pada materi ini saya coba ambil 3 DPL. Yang pertama, bernalar kritis, yang kedua, kolaborasi, dan yang ketiga, kreativitas. Bapak Ibu guru sekalian, pada model PBL ini yang dibahas solusinya itu tidak harus selalu berupa produk ataupun karya nyata. Maka apa? Yakni cukup dengan ide atau gagasan yang ditulis oleh siswa dan kemudian disampaikan di depan teman-temannya. Jadi di sini kita coba menggunakan strategi cooperative learning atau dengan membagi kelompok, dan dari situ mungkin saja solusi yang ditemukan oleh siswa itu bukan hanya berupa satu solusi saja, tetapi dari satu permasalahan itu ditemukan berbagai solusi 1, 2, dan seterusnya. Kemudian, bagaimana langkah-langkahnya dalam menerapkan model problem based learning di kelas? Tahap pertama, Bapak Ibu guru dapat memperkenalkan permasalahan dengan menggunakan gambar, berita, ataupun video kepada siswa. Misalnya dengan menunjukkan gambar mengenai tumpukan sampah organik. Nah, di situ jelas kita sudah memantik siswa untuk bernalar kritis dari gambar tersebut. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa memantik pertanyaan-pertanyaan kepada siswa mengenai sampah organik. Misalnya, mengapa jumlah sampah organik menjadi permasalahan bagi kita? Kemudian, mengapa banyaknya sampah organik terus meningkat? Dan
bagaimana caranya sampah organik tidak menjadi masalah bagi kita. Kemudian tahap kedua, pengorganisasian. Jadi di sini Bapak Ibu guru bisa membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan menentukan tugas atau peran siswa dalam kelompok tersebut. Atau Bapak Ibu guru juga bisa membagikan lembar kerja untuk apa? Biar siswa itu dalam penugasan menjadi lebih terarah. Kemudian, tahap yang ketiga, pembinaan diskusi siswa. Jadi di sini peran Bapak Ibu guru adalah mengarahkan siswa untuk mengumpulkan informasi-informasi yang ada dari berbagai sumber belajar. Misalnya dari artikel, dari buku. Jadi, Bapak Ibu guru juga harus memastikan siswa sudah terpenuhi perangkatnya dalam mengakses informasi-informasi tersebut. Guru juga bisa memandu siswa untuk memilah informasi yang relevan terhadap isu-isu yang valid dan juga sesuai dengan permasalahan yang terjadi di sekitar. Kemudian, tahap keempat di sini merupakan tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di tahap ini, siswa akan mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dan berdiskusi untuk menentukan solusi yang menurut siswa itu paling tepat dan paling sesuai dengan permasalahan yang sudah ditemukan. Kemudian, siswa akan menyajikan hasil diskusinya ke dalam bentuk teks tanggapan kritis. Nah, tahap terakhir, tahap kelima, ini merupakan evaluasi atau menganalisis proses pemecahan masalah. Bapak Ibu bisa mengadakan diskusi terbuka dengan meminta tiap-tiap kelompok untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap kelompok lain yang menjadi giliran presentasinya. Nah, selanjutnya ini merupakan step terakhir atau tahap terakhir, yakni tahap penilaian atau assessment. Nah, bagaimana tahap penilaian atau assessment pada model ini? Jadi, salah satu assessment yang bisa digunakan dalam model ini yakni adalah assessment autentik. Jadi ada 3 aspek, mencakup pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan siswa. Nah, pada aspek pengetahuan ini dapat diukur dari lembar jawaban siswa. Jadi apa yang perlu dipertimbangkan di situ? Jadi Bapak Ibu guru bisa menganalisis apakah dasar-dasar teori yang sudah diangkat oleh siswa, apakah argumentasinya itu sudah sesuai ataupun relevan dengan permasalahan yang sudah diangkat, sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap topik yang sudah mereka angkat. Nah, kemudian pada aspek sikap, Bapak Ibu guru bisa mengamati selama proses pembelajaran. Contohnya, dalam bekerja sama pada waktu diskusi kelompok. Jadi, sejauh mana keikutsertaan ataupun keaktifan siswa dalam berkontribusi dalam kelompoknya. Yang terakhir, pada aspek keterampilan. Jadi, di keterampilan ini siswa dapat diukur dari kemampuan presentasinya, sistematika penyajian presentasi, dan juga kelengkapan materinya. Sehingga 3 aspek ini, yakni pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan, ini akan digunakan sebagai input dari kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tadi. Jadi mungkin hanya ini aja. Semoga dari penjelasan ini dapat memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu guru untuk menerapkannya di kelas, terutama dalam model pembelajaran problem based learning di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.